Yes, pertandingan penentuan. Besok, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Jordania dalam partai terakhir penyisian Grup A Piala Asia U23 di Qatar. Pertandingan ini merupakan pertandingan penentuan siapa yang akan mewakili Grup A untuk menemani Qatar yang lolos ke babak 8 besar. Hal ini juga menentukan masa depan Sintayong, apakah dia sanggup memenuhi target yang diberikan oleh PSSI atau tidak. Kabar baiknya, besok Timnas Indonesia sudah dapat diperkuat kembali oleh Ivar Jenner yang sudah menjalani hukuman larangan bermain karena kartu merah yang didapatkannya ketika menghadapi Qatar pada pertandingan pertama di penyisian Grup A. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita bahas preview pertandingan dan prediksi formasi untuk besok. Formasinya masih sama, yaitu 5-4-1 atau 3-4-3 tergantung transisi dalam bertahan atau menyerang. Tidak banyak perubahan dibandingkan pertandingan kemarin melawan Australia. Di penjaga gawang ada Hernando, di trio belakang juga tidak ada perubahan. Komang, Ridho, dan Ferrari kemungkinan besar masih akan diturunkan oleh Sintayong. Di fullback kiri ada Arhan, dan yang unik kali ini, gue coba memprediksi Nathan Choaon akan diberikan kepercayaan untuk mengisi posisi fullback kanan. Karena kenapa? Kita lihat pertandingan kemarin, Fajar Fatur Rahman cukup baik, tapi sering kali dilewati oleh penyerang-penyerang asal Australia. Beruntung finishingnya dan crossing-crossingnya masih sangat tidak akurat. Menjadi titik lemah. Sedangkan Rio Fahmi performance-nya juga bisa dibilang tidak terlalu baik. Dan untuk memainkan Bagas sangat riskan karena ini adalah partai penentuan. Di kemungkinannya prediksi gue Nathan Cho akan diplot sebagai fullback kanan. Dan di tengah kembalinya Ivar Jenner dan sudah bergabungnya Justin Hubner akan menjadi duet lini tengah kita yang cukup bisa diandalkan. Sedangkan selanjutnya di posisi 3 penyerang kita, di kiri ada Marcelino Ferdinand, di kanan ada Witan Sulaiman, dan striker nomor 9 kita Rafael Strike. Ya, begini kira-kira prediksi formasi timnas untuk menghadapi Jordania menurut gue, guys. Menurut kalian gimana? Komentarnya sikat! Timnas D AFC U23 Asian Cup, teman-teman, Jordania versus Indonesia. Ini adalah babak penentuan untuk kedua negara ini, teman-teman ya. Jordania wajib menang, Indonesia pun hanya hasil imbang saja dia sudah pasti auto lolos ke babak berikutnya. Ya, hasil imbang Indonesia bisa untuk lolos ke babak berikutnya, tapi kalau Jordania dia wajib untuk menang, teman-teman. Akan tetapi ketika memang ternyata Indonesia kalah dengan Jordania, sedangkan Australia menang melawan Qatar, otomatis Indonesia akan berada di juru kunci grup A. Iya, karena Jordania kita saksikan bersama-sama, teman-teman. Menurut kalian, Indonesia akan lolos atau tidak? Atau dia akan kalah melawan Jordania, akhirnya menjadi juru kunci? Coba kalian tulis di kolom komentar prediksi kalian seperti apa, akan lolos atau berada di juru kunci. Kalau prediksi aku sih Indonesia bakal skornya 2-2 ya, guys ya. Nah, menurut kalian seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Gila sih sama pemain ini, baru aja landing langsung disuruh main sama Sintayong. Kalian tahu nggak, Justin Hubner ini baru tiba di Qatar 2 jam sebelum kick off. Bayangin aja perjalanan dari Jepang ke Qatar itu butuh waktu sekitar 11-14 jam. Nah, banyak yang mengira Justin baru akan bermain saat match melawan Jordania. Tetapi yang terjadi saking bertekadnya pemain ini untuk membawa timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya, Justin langsung main. Justin ini memang lagi semangat-semangatnya main buat timnas. Kemudian di saat yang sama, Justin Hubner justru begitu sulit mendapatkan izin dari klubnya, yaitu Cerezo Osaka. Nah, saat match pertama, Justin harus melihat rekan setimnya justru dizolimi oleh keputusan wasit. Ia geram kala itu. Maka jangan heran saat tiba di Qatar, ia ngebet langsung main. Dan yang terjadi kembali gawang timnas clean sheet, sekaligus menyumbang asa buat timnas lolos ke babak selanjutnya. Gila sih ini pemain, kalau udah buat timnas, nggak peduli lagi yang namanya dengan jet lag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, 3 video yang saya tampilkan tadi, ada 2 video mengenai prediksi timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Jordania besok pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan video ketiga soal
Justin Hubner yang baru saja tiba dari Jepang langsung dimainkan oleh Coach Sintayong. Ini tentunya tidak perlu lagi kita meragukan soal nasionalisme dari pemain diaspora ini. Ada orang-orang yang ketika tidak suka dengan para pemain keturunan, mungkin mereka mempertanyakan soal jiwa nasionalismenya. Tetapi yang dilakukan oleh Justin Hubner benar-benar menunjukkan bahwa jiwa nasionalismenya mereka ini tidak kalah dengan kita, tidak kalah dengan para pemain lokal pride yang sering didengung-dengungkan oleh Bung Towel yang sangat jago dalam mengomentari sepak bola dan juga sangat membenci Coach Sintayong. Terkait dengan prediksi Indonesia yang akan berhadapan dengan Jordania, saya yakin bahwa timnas kita Indonesia bisa mengatasi Jordania. Di dalam pertandingan besok nanti, saya yakin Jordania pasti akan habis-habisan menyerang karena mereka ingin meraih 3 poin untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Sementara timnas kita Indonesia cuma butuh 1 poin untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Karena jika nantinya Indonesia kalah, maka otomatis timnas kita akan berada di juru kunci dan itu tidak bisa lolos. Dan kemenangan besok ataupun hasil imbang yang diraih akan membawa Indonesia lolos ke babak selanjutnya, dan itu tentunya membawa kabar baik bagi kita semua. Bapak Erick Thohir nampaknya memberikan angin segar bahwa kalau timnas kita lolos ke babak 8 besar, maka kontrak Sintayong akan diperpanjang 3 tahun hingga tahun 2027. Ya, ketika hal ini benar-benar terjadi, siapakah yang akan dirugikan kalau kontrak Sintayong terwujud? Tentunya ada. Kita tentunya sudah tahu siapa orang-orang yang selama ini kontra terhadap kinerja dari Coach Sintayong. Kita tentunya sudah tahu ya, tidak perlu saya jelaskan di sini seperti apa. Kalau engkau memberikan support kepada orang-orang yang memang sedang bagus, yang sedang tinggi, yang sedang dalam keuntungan dalam kehidupannya, engkau adalah bukan sahabat yang sejati. Tapi ketika engkau membela temanmu, tim nasionalmu, klubmu saat dalam kesulitan, saat dalam keputusasaan, saat dalam kegelapan, disitulah engkau sahabat sejati, disitulah engkau supporter sejati, disitulah engkau warga negara Republik Indonesia. Jangan katakan dia pemain keturunan, jangan katakan dia pemain naturalisasi, jangan katakan dia pemain asli, jangan katakan dia pemain dari Sabang sampai Merauke, orang Sumatera, orang Bali, orang Sulawesi, orang Batak, orang apapun, sebut mereka pemain tim nasional Indonesia. Karena siapa kita? Indonesia. Sabdanya luar biasa. Berbangsa satu, berbangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah Indonesia. Jangan kita mengotak-kotakan bangsa kita sendiri. Karena ingat, bangsaku hancur karena lack of knowledge. Karena bangsa kita hancur karena politik divide et impera. Kita harus bersatu. Kita jangan dengarkan YouTuber-YouTuber yang mencoba memporak-porandakan karena positioning mereka untuk mendapatkan engagement. Kalau udah untuk Indonesia, kita support, kita dukung. Saat pertandingan, nanti setelah kejuaraan mau evaluasi silakan. Tapi saat kejuaraan kita support terus, kita dukung terus, kita berikan dukungan dari jauh ini menjadi satu doa yang tidak terdengar tapi berdampak hasilnya. Nah, seperti yang ini baru betul. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mendukung, mensupport, bukan memberikan evaluasi. Kita ini bukan orang keturunan. Kita ini bukan naturalisasi. Kita bukan orang Sumatera, orang NTT, orang Papua, orang Manado, orang Ambon, orang Jawa, orang Maluku, orang Aceh. Tetapi kita orang Indonesia. Ketika masih ada manusia yang tidak bertanggung jawab, yang masih mengatakan
bahwa ini adalah pemain keturunan, bahwa ini adalah pemain naturalisasi. Orang-orang itu perlu dipertanyakan jiwa nasionalismenya. Seperti yang teman-teman lihat pada video tadi, bagaimana Justin Hubner dari Jepang tiba di Qatar, langsung ikut bermain untuk timnas Indonesia. Itu karena apa? Karena dia merasa bahwa dia orang Indonesia. Karena dia merasa bahwa nasionalisme itu lebih penting daripada individunya. Itu yang dibutuhkan oleh timnas kita saat ini. Dan satu lagi, pesan saya buat orang-orang yang sampai saat ini masih mengatakan soal keturunan naturalisasi. Buang jauh-jauh pikiran itu. Mari kita bersatu padu mendukung timnas kita agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Doa dan dukungan dari kita itu sangat penting. Bukan cacian, bukan makian, bukan kritikan. Kalau Anda mau kritik, kritiklah setelah turnamen itu selesai. Itu baru namanya gentle kritikan. Bukan turnamen masih berjalan, Anda lakukan kritikan. Turnamen selesai kita kritik, itu masuk akal. Artinya kita memberikan evaluasi terhadap para pemain timnas, itu wajar. Tetapi kalau misalnya hati kita sudah dipenuhi oleh rasa benci, rasa dengki terhadap orang-orang yang ada di dalam timnas, mau timnas seperti apa, mau kalah atau menang, kita tentunya akan kontra terus terhadap mereka. Baiklah teman-teman, saya mau menanggapi statement dari penghambat sepak bola Indonesia. Siapa tuh? Baginda Toel. Setelah kemenangan Indonesia versus Australia di laga Piala Asia U23, beliau bilang seperti ini. Ada fakta yang terungkap, ada data yang terbantahkan, katanya gitu sih ya. Yang pertama, dia bilang di salah satu media nasional, STY bilang Liga 1 kurang berkualitas, ya kan? Kemarin starter 7 orang pemain Liga 1 dan hasilnya bagus, mentalnya kuat, katanya gitu. Ya, terus kena mental melawan nama besar gitu. Itu yang pertama intinya ya. Yang kedua, XTY bilang aktual playing pemain Liga 1 35 menit dan dibantah LIB 40 menit, dan kemarin terbantahkan lagi katanya pemain bisa mampu bertahan sampai 112 menit gitu. Singkat saja, ini penggiringan yang berkelanjutan, sentimen negatif terhadap pelatih Indonesia sekarang, Sintayong. Dia itu menggiring seakan-akan tanpa STY itu Indonesia bisa berbuat lebih ya dari yang sekarang. Dia kira pemain itu bisa autopilot gitu men ya, kayak pesawat tidur aja ya gitu. Yang saya mau sampaikan yang pertama, mentalitas fisik bermain dan visi misi bermain serta strategi itu mutlak kebijakan dari pelatih kepala men. Saya juga atlet ya, tahu saya. Beda pelatih, beda auranya, beda yang kita rasakan. Masa hal sederhana ini penghambat wajar lah ya. Nggak tahu, kan lucu. Seperti Anda itu baru di sepak bola aja ya, belajar dari Xabi Alonso ya, beres bosan, tangan dingin beliau bisa juara. Nah, itulah peran serta dari pelatih. Jadi jangan Toel terus giring-giring opini seakan-akan STY ini nggak melakukan apa-apa ya. Ini hanya dari peran Liga 1 sama PSSI. STY itu sama-sama pilot ya. Pilotnya kalau di pesawat, pilot itu ada yang halus, ada yang kasar. Kalau nggak bisa mengendalikan, ya hancur lah kan. Iya. Setiap orang pun bisa bikin nasi goreng, tapi hasilnya bagaimana, Toel? Nggak gampang jadi pelatih itu. 11 orang yang mungkin dikendalikan, tambah pemain cadangan. Gimana sih kamu ini? Sederhana aja nggak tahu gitu ya. Jadi konsepnya seperti ini saya analogikan. Pelatih itu sama-sama teko. Teko berisi air, pemain itu sama-sama gelas, ya.
Kalau tekonya besar, gelasnya kecil, tumpah dia air yang isinya ini. Makanya harus seimbang. Gelasnya, wadahnya itu sama tekonya sama seimbang. Jadi air dalam teko ini nggak terbuang sia-sia, tertampung di wadah itu. Ya, nah itulah analogi pemain dan pelatih. Harus seimbang dia. Percuma pelatih hebat kalau pemainnya belum. Sama juga sebaliknya, percuma juga pemain hebat kalau pelatihnya belum. Ya. Jadi saya minta untuk media-media nasional yang besar, tolonglah jangan terus-terusan mengundang orang yang penggiringan opini pada pembodohan. Itu harus ya mendidik lah. Kita itu bicara olahraga. Olahraga itu menjunjung tinggi sportivitas. Apalagi kita juga bahas bola, fair play. Bukan hanya sekedar game ya, tapi pemikiran, gagasan, termasuk pemberian pemahaman juga menjunjung tinggi sportif. Bagus ya bagus sampaikan. Kalau nggak bagus berilah kritik yang bangun kan gitu. Gimana sih? Kita nggak mau habis ya membahas tentang gelandangan sepak bola Indonesia yang satu ini, Bung Bawel. Gelandangan. Anda ngomong sesuka Anda aja, tidak ada pendidikan yang Anda berikan, justru pemahaman yang kurang bagus. Jadi saya juga punya hak untuk berbicara, membantah apa yang Anda sampaikan. Salam olahraga, Bung Bawel. Salam olahraga, betul juga. Sekarang begini, misalnya memang pemain di Indonesia itu bagus-bagus semua. Persoalannya sekarang, apakah semua kita bisa memilih para pemain itu yang cocok dengan kita? Tentunya tidak. Katakanlah sekarang si Towel, dia bilang, kemarin waktu lawan Australia itu kan 7 pemain itu kan dari Liga 1, Liga lokal. Artinya pemain kita itu bisalah mengalahkan nama-nama besar seperti Australia. Bisa. Cuman persoalan kalau misalnya bukan Coach Sintayong, apakah nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, terus Rizky Ridho, Komang Teguh, itu bisa berada di sana? Ini soal bagaimana cara kita memilih dan memilih. Tentunya itu kecerdasan yang dimiliki oleh pelatih dalam memilih pemain. Kalau misalnya pelatih itu si Towel, apakah dia bisa memilih? Mungkin bisa, tetapi saya pastikan timnas kita akan menjadi bulan-bulanan dari tim lawan. Lemah mentalnya, takut kalah sebelum bertanding. Semalam tunjukin mereka. Tidak. Ya Allah, ini orang yang kebangetan. Ya Allah, bagaimana menjelaskannya? Sabar Bang. Bung Towel, dari dulu sebelum STY datang tuh kita lemah ya, lemah. Makanya STY datang langsung berubah, karena STY mengerti itu, digugah mentalnya, termasuk Pak Ketum, Pak Erick Thohir, pas kan cocok lagi, itu bukan semangatnya, begitu loh. Pelatih sama ketumnya hadir, pasti semangatnya luar biasa, apalagi digebrek, semangat, jangan takut gini gitu. Itu termasuk jasanya STY sama Pak Erick Thohir. Astagfirullahaladzim, bukan berarti terus tidak lemah, bukan soal itu, karena terbukti sebelum zaman STY itu memang mental lemah, sudah takut duluan lah, ini itu bla 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 bla. Ya Allah, gimana sih ya? Susah menjelaskan pada Towel ini. Kalau ku cinta STY ngomong aja sudah well. Kalau ku sayang STY ku ngomong sudah. Terlalu usah action begini. Goblok ya, lucu ah. Ya memang sampai kapanpun saya yakin Bung Towel ini tidak akan mengakui kehebatan Coach Sintayong ya. Sampai kapanpun tentunya dia akan malu kalau dia mengakui kehebatan Coach Sintayong. Karena bagi saya Coach Sintayong adalah jenius. Dia pintar memilih pemain, pandai merangkai taktik. Itulah Coach Sintayong. Dan
seperti ada usul dari Coach Justin bahwa kenapa tidak kalau misalnya Indonesia lolos ke 8 besar, kita buatkan patungnya Coach Sintayong. Saya pikir ini merupakan sebuah ide yang bagus ya. Nah teman-teman, kita lanjut kepada prediksi terkait dengan pertandingan timnas Indonesia besok yang akan melawan Jordania. Tentunya kedua tim ini akan habis-habisan menyerang. Indonesia sepertinya akan bermain bertahan, cari aman karena mereka cuma butuh 1 poin. Tetapi saya rasa seharusnya ya permainan Indonesia harus lebih bagus seperti melawan Australia di babak pertama. Cari gol dulu baru bermain aman. Jangan cari aman dari awal. Takutnya Jordania yang unggul duluan. Ini yang menjadi persoalan. Karena Jordania juga mereka akan habis-habisan. Mereka tentunya ingin lolos ke babak selanjutnya. Takutnya nanti ada permainan antara Qatar dan Australia. Nantinya kalau Qatar dia lepas Australia yang menang dengan skor yang cukup banyak, pasti Australia yang lolos. Dan ini tentunya merugikan Indonesia. Dan ya semoga saja ya Coach Sintayong bisa berpikir seperti saya, melakukan penyerangan dari menit awal hingga menit terakhir. 2 kali 45 menit. Ya, doa kita bersama semoga timnas Indonesia besok bisa mengalahkan Jordania dan membuat kita supporter Indonesia berbunga-bunga. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih, salam olahraga, bravo timnas, terus berjuang. Kalian pasti bisa. Dukungan kami semua akan terus mengalir di Qatar.